Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan. Tabi pun, yang terhormat Ibu Fadila selaku dosen mata kuliah metodologi, yang terhormat Bu Najila. Kali ini saya akan mempresentasikan terkait laporan proposal simulasi seminar proposal dengan judul analisis pendapatan dan resiko produksi usaha tani padi sawah Oriza Zatifael di Desa Rajo Binangun, Kecamatan Rambut Utara, Kabupaten Lampung Timur. Di sini ada 3 bab yang akan saya jabarkan, yaitu yang pertama terkait latar belakang, yang kedua tinjauan pustaka, dan yang ketiga metodologi. Yang pertama latar belakang. Latar belakang dari penelitian ini itu diawali dengan subsektor tanaman padi, merupakan salah satu komoditas utama sebagai sumber pangan dan karbohidrat masyarakat Indonesia, di mana produksi padi sawah nasional mengalami surplus dari tahun 2020 ke tahun 2021. Produksi padi nasional pada tahun 2021 diperkirakan sebesar 55,27 juta ton GKG, itu mengalami kenaikan sebanyak 620,42 ribu ton atau 1,14% dibandingkan produksi padi di tahun 2020 itu sebesar 54,65 juta ton GKG menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2021. Sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan padi dari angka produksi nasional akan mengalami surplus dan diperkirakan akan terus mengalami surplus hingga tahun 2023. Selanjutnya yaitu produksi padi sawah di Kabupaten Lampung Timur mengalami fluktuasi. Di tingkat petani pada tahun 2021 gabah GKP itu dihargai dengan 5.200, meningkat dibandingkan pada musim sebelumnya, yaitu dihargai 3.200 sampai 3.400. Pada tahun 2001 itu salah satu kabupaten pada Provinsi Lampung, yaitu Kabupaten Lampung Timur, menduduki posisi keempat setelah Lampung Selatan pada tahun 2021. Bisa dilihat dari tabel terkait produksi padi sawah di Kabupaten Lampung Timur terkait luas lahan, produktivitas, dan produksi maupun produksi tanaman pangan. Selanjutnya rumusan masalah. Di sini permasalahan yang pertama yaitu fenomena ketidakstabilan produksi padi sawah sehingga adanya resiko produksi menurut Sri Kartawi DKK pada tahun 1993. Sehingga ada 2 rumusan masalah, yaitu yang pertama berapa besar biaya penerimaan dan pendapatan usaha tani padi sawah. Yang kedua, berapa tingkat resiko produksi usaha tani padi sawah di Kabupaten Lampung Timur, Desa Rejo Binangun, Kecamatan Ramat Utara. Selanjutnya yaitu tujuan. Yang pertama, menganalisis biaya penerimaan dan pendapatan usaha tani padi sawah di Desa Rejo Binangun, Kecamatan Ramat Utara, Kabupaten Lampung Timur. Yang kedua, mengetahui resiko produksi usaha padi sawah di Desa Rejo Binangun, Kecamatan Ramat Utara, Kabupaten Lampung Timur. Selanjutnya yaitu kerangka pemikiran. Yang pertama di sini ada kegiatan usaha tani padi sawah di Desa Rejo Binangun, Kecamatan Lampung Utara, Kabupaten Lampung Timur, merupakan aktivitas turun-temurun yang dilakukan oleh para petani di lokasi tempat penghasil padi. Lalu ada proses usaha tani padi sawah dilakukan setiap petani bervariasi sehingga produktivitas hasil petani juga mengalami fluktuasi. Lalu pada proses usaha tani ada input dan output, di mana inputnya biaya variabel maupun biaya tetapnya dan total biaya.
Sedangkan outputnya nanti ada penerimaan pada proses usaha tani padi sawah. Di sini ada produksi, tingkat resiko produksi, tingkat resiko produksi menggunakan metode analisis koefisien variasi CF. Pada input dan output nanti akan diketahui pendapatan di Desa Rejo Binangun, Kecamatan Taman Utara, Kabupaten Lampung Timur besarnya berapa. Selanjutnya yaitu kontribusi penelitian. Di sini ada 3 kontribusi penelitian. Yang pertama yaitu bagi peneliti, yang kedua bagi pelaku usaha tani padi sawah, yang ketiga itu sebagai acuan. Yang pertama di sini bagi peneliti itu terkait penelitian yang sudah diteliti, pengaplikasian ilmu yang telah didapatkan sehingga bisa bermanfaat untuk kedepannya. Yang kedua yaitu bagi pelaku usaha tani padi sawah, peneliti diharapkan dapat memberikan informasi maupun pengetahuan kepada petani padi sawah di Desa Rejo Binangun yang sudah menjadi tempat penelitian. Yang ketiga yaitu sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya sehingga ada referensi penelitian yang lebih banyak untuk penelitian selanjutnya. Selanjutnya yaitu terkait tinjauan pustaka. Di sini usaha tani padi. Usaha tani padi adalah kegiatan bercocok tanam dengan komoditas tanaman pangan yang biasa identik dengan pertanian rakyat. Kegiatan usaha tani padi cenderung lebih banyak dihadapkan dengan resiko dan ketidakpastian, di mana di sini menggunakan atau ada 5 teori dalam tinjauan pustaka, yaitu yang pertama produksi, adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan manfaat dengan cara mengkombinasikan faktor-faktor produksi, kapital, tenaga kerja, teknologi, maupun manajerial skill menurut Sri Harno pada tahun 2006. Lalu yang kedua ada penerimaan, yaitu faktor yang mempengaruhi besarnya penerimaan adalah produktivitas usaha tani padi, harga persatuan produk, waktu pemasaran, dan kualitas hasil menurut Hernanto pada tahun 2000. Lalu yang ketiga pendapatan, yaitu jumlah penghasilan yang diterima oleh penduduk atas prestasi kerjanya selama satu periode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan, maupun tahunan. Yang keempat ada resiko, yaitu bentuk keadaan ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi nantinya atau future dengan keputusan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan pada saat ini, menurut Fahmi pada tahun 2016. Selanjutnya, pengukuran resiko adalah usaha untuk mengetahui besar kecilnya resiko yang akan terjadi. Pada tinjauan pustaka ada teori-teori yang disampaikan oleh peneliti. Sedangkan nanti di bab 3 akan ada rumus-rumus yang sudah ada di teori yang sudah ada di tinjauan pustaka. Pada penelitian terdahulu sebenarnya di laporan saya ada 11 penelitian terdahulu. Saya mengambil 2 yang paling referensif. Sebenarnya terdapat beberapa penelitian yang sudah membahas terkait topik yang saya ambil yang relevan terhadap penelitian ini. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Mardelia A dan Hirayana pada tahun 2019 dengan judul analisis resiko produksi dan pendapatan usaha tani padi organik di Kecamatan Setiaraman, Kabupaten Lampung Tengah, dengan hasil atau kesimpulan dari penelitian beliau yaitu resiko produksi dan resiko pendapatan pada usaha tani padi organik memiliki resiko yang tinggi itu sebesar 0,566, sedangkan pendapatannya sebesar 0,576. Lalu yang kedua, penelitian menurut Nurani Sejati DDKK pada tahun 2020 dengan judul analisis resiko produksi padi dan pendapatan rumah tangga padi
di Kampung Simpang Asam, Kecamatan Banjit, Kabupaten Waikanan. Itu dengan kesimpulan resiko produksi padi petani di Kampung Simpang Asam, Kecamatan Banjit termasuk dalam kategori rendah dengan nilai koefisien variasinya sebesar 0,23. Sedangkan pendapatan rumah tangga petani sebesar 43.694.613,85 per tahun, yang terdiri dari pendapatan pertanian lain, dan pendapatan luar pertanian. Selanjutnya yaitu tempat dan waktu. Penelitian akan dilaksanakan di Desa Rajo Binangun, Kecamatan Taman Utara, Kabupaten Lampung Timur. Pemilihan lokasi dilakukan dengan kurtosi. Penelitian analisis resiko produksi usaha tani padi sawah ini akan dilakukan pada bulan November 2022 sampai dengan April 2022. Selanjutnya bahan dan alat. Bahan di sini yang pertama hasil survei dan observasi yang dilakukan di Desa Rajo Binangun, Kecamatan Taman Utara, di mana hasil tersebut akan diolah untuk mendapatkan hasil besarnya biaya penerimaan, pendapatan, dan resiko produksi. Lalu bahan yang ketiga yaitu kertas atau buku digunakan untuk media penulisan hasil dari survei maupun observasi. Yang kedua yaitu alat, ada komputer yang akan diimplementasikan perangkat lunak sistem Microsoft Excel dan Microsoft Word, di mana Microsoft Excel untuk menghitung data biaya, penerimaan, pendapatan, dan menentukan tingkat risiko produksi, sedangkan Microsoft Word digunakan untuk mengolah semua data yang telah didapatkan, baik melalui hasil wawancara maupun perhitungan oleh data. Yang terakhir yaitu pena sebagai alat tulis untuk mencatat hasil wawancara. Selanjutnya itu rancangan penelitian. Di sini yang pertama ada jenis penelitian. Di sini menggunakan penelitian kualitatif yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif, di mana untuk menganalisis resiko yang terdiri dari penghitungan besar biaya dan pendapatan usaha tani, rata-rata resiko, dan standar deviasinya atau CF. Selanjutnya yaitu metode pengumpulan data, yaitu digunakan data primer dan data sekunder, di mana data primer ini diperoleh dari hasil wawancara langsung kepada responden dengan pengisian atau pemberian kuesioner yang telah dipersiapkan sebagai alat pengumpulan data. Yang kedua yaitu data sekunder, diperoleh dari instansi terkait seperti BPS atau Badan Pusat Statistik di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, serta instansi yang lain. Selanjutnya yaitu metode sampling. Metode pengambilan sampel ini menggunakan teknik Slovin dengan jumlah sampel yang didapat yaitu 33 dari 1 gapoktan dan 5 kelompok tani yang paling representatif yang peneliti yang sudah ambil. Selanjutnya yaitu analisis data. Di sini yang pertama analisis datanya ada struktur biaya, di mana untuk mengetahui biaya total rata-rata maupun biaya variabel rata-ratanya. Selanjutnya yaitu analisis penerimaan dan pendapatan untuk mengetahui TR dan pendapatannya. Dan yang terakhir yaitu analisis resiko, di mana di sini menggunakan pengukuran koefisien variasi, di mana memerlukan nilai standar deviasinya.
Baik, itulah hasil laporan simulasi seminar proposal yang sudah saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Tuhan, saya mohon maaf pun. Saya akhiri. Selamat pagi.